kopi, coba Nah, kan. kopi. Nah, kayaknya apa, O-nya apa, kan bisa menalar itu. Bisa Itu tanpa harus kita mikir. Mikir. Oh, ya, tulis gitu kan nanti. bisa saya terangkan. Ya, jadi jurus pecah telur itu ini loh Mbak. Satu kata bisa kamu jadikan berparagraf sesuai dengan jumlah huruf yang ada dalam kata Iya, itu. betul. Tadi yang dicontohkan Mbak Adin kan kopi. Kopi K-nya komitmen, terus I-nya intensif misalkan. Terus komitmen optimis. P-nya apa ya? praktis misalnya ya. Terus I-nya intensif atau indah terserah. Nah, terus kamu jabarkan dalam masing-masing dalam paragraf. Konsisten atau komitmenku piye gitu loh. Itu pecah telur. Misalkan kaya, K dari satu paragraf, A dari satu paragraf, Y satu paragraf, A dari paragraf. Nanti satu paragraf itu sampai misalnya cerita, kamu kasih obrolan, terus nyambung lagi ke yang A, kasih obrolan, itu jadi cerita dengan hanya 4 huruf. Nah, itu jurus pecah telur. Itu saya dapat waktu justru saya tidak punya uang, mau makan enak nggak ada. Terus istri saya pas mencah telur, aku nah kok piar ini telur sepiar gitu. Terus Muncul ide. Mbak, muncul ide ini jadi jurus nulis sampai ini, cuman belum begitu belum begitu ini nggak kasih sana. Nah, sambil berjalannya waktu jadilah itu jurus namanya pecah telur. Karena apa? Ambiar jebret telur kan satu, berarti pecah cekrek dimasukkan ke wajan udah piar. Iya, jadi lebar. Saya membayangkan, wah ini orang-orang yang kesulitan menulis itu harusnya punya dapat jurus yang seperti ini nih. Sekali pecah jebret langsung piar gitu. Nah, akhirnya lama-lama saya renungkan terjadilah jurus pecah telur. Satu kata aja ambil per huruf jadi awal paragraf, atau satu kata setiap hurufnya kamu jadikan satu istilah. Kayak topi, tekad, O optimis, P praktis, terus I intensif. Nah, itu jadi pecah telur ngono kuwi, Mbak. Per item itu kamu jabarkan dari 2 paragraf bisa 8 paragraf. Padahal satu kata loh. Satu kata. Semakin Genius banyak. misalnya, G-nya apa, terus kamu bikin. Itu malah lebih enak. Enjoy. Nah, itu jurus. Nah, jurus-jurus di JW itu ya memang lahirnya tuh aneh-aneh. Emang aneh. Karena justru bukan dari teori menulis. Jadi dari kehidupanku ya malah cenderungnya pas kehidupan terpuruk itu malah muncul banyak ide menulis. Tapi intinya gini loh, saya tuh memang heran waktu ikut pelatihan menulis kok tambah sulit yo. Jadi ikut pelatihan itu kan karepnya dapat ilmu menulis yang memudahkan yang menulis. mudah, ya. Tapi malah pas melu pelatihan kok teori tok. Kita Bulet-bulet gitu. bulet-bulet terus kata baku non baku, peraturan titik koma. Wah, ini malah mikir kayak gini kapan aku nulisnya gitu. Maka saya berpikir, wah nggak bisa. Ini kalau begini nanti penulis Indonesia lama-lama nggak ada nih sedikit yang bisa nulis. Iya. Saya Jadi harus kalau bisa menemukan. yang tidak bisa nulis gimana supaya bisa nulis, harusnya kan begitu. Nah itu jenis writing begitu. Mengenai peraturan, prosedur, gramatikal nanti belakangan. Yang penting kamu berani nulis dulu, bisa nulis dengan mengalir, bisa menyampaikan isi hati dan mengungkapkan pikiran, itu dulu, peraturan belakangan. Kadang ada temanku yang tanya gini, siapa itu Mas Lutfi? Ngono ya? Terus menjawab piye? Siapa itu Mas Lutfi? Jawabmu piye? Aku cuma bilang gini, dia yang punya genius writing, tapi kok aku nggak kenal? Aku bingung lagi menjelaskan. Ayo tak ajak kenalan. Iya, Nah, tak maksudnya suruh buka sendiri. iya. Iya. Aku nggak kenal orang, bukan orang terkenal kan dulu. Nah, Siapa itu? Masa ada penulis namanya gitu kayak gitu? iya. Terus memang itu tidak kamu toh. Ada teman saya di Jakarta gitu. Ketika ngajak temannya untuk ikut jenis writing, dibilangin juga, coachmu tuh siapa? Gak terkenal. Aku aja nggak kenal, nggak tahu bukunya, nggak orangnya. Terus jawabnya begini. Tadi kamu kan tanya jawabnya gimana? Kamu mau bisa nulis atau mau belajar menulis dengan orang terkenal?
tapi gak bisa nulis. Oh no. Iya. Lah maksudnya gimana? Temanku tanya gitu. Dia jawab, coach saya itu bukan orang terkenal, tetapi benar-benar bisa membuatmu menulis dan melahirkan banyak penulis. Lah akhirnya temennya ngaku, iya, saya tuh sempat belajar menulis dengan penulis yang sangat terkenal, bukunya super laris, tapi sudah setahun ini malah aku nggak lahir tulisan. Oh gitu. Terus teman saya tanya, Berarti nggak cuma temanku ya, ya, enggak. Mas. Terus teman saya tanya, coach, kok bisa ya? Dia penulis terkenal, bukunya sangat terkenal dan bagus, melebihi coach, tapi kok tidak bisa membuat mampu nulis? Itu kenapa? Saya jawab gini, ilmu nulis dengan ilmu menyampaikan cara menulis itu dua ranah yang berbeda dan jauh. Ilmu menulis adalah betul-betul murni ranah kreatif individual. Sedangkan kalau menyampaikan ilmu menulis itu adalah ranah komunikatif dan sosial. Jadi ada ilmu pedagogi, namanya pedagogi itu ilmu menyampaikan materi pelajaran kepada orang lain. Itu beda jauh dengan menulis. Maka jangan anggap kalau sudah dia melahirkan banyak buku terkenal, terus kalau ngajar nulis terus lebih baik dari yang tidak kenal. Tidak. Seperti pelatih sepak bola, Jose Mourinho itu kan sebagai pemain gagal, tapi sebagai pelatih dia number one, kan pernah begitu. Iya. Ada temanku juga baru WA 2 hari lalu gini, coach saya itu nulis buku dan sudah didampingi oleh penulis terkenal dan laris, kok gak jadi-jadi ya? Malah saya malu setelah membaca teman-temanku ikut genius writing. Saya tanya, lalunya gimana? Itu tulisannya bagus, ada gregetnya. Dan tulisan saya tuh kayak laporan kok. Iya. Padahal yang dampingi penulis terkenal loh dia, karyanya banyak. Ya, saya bilang, ya makanya udah buktikan aja lewat ikut kelas JW. Saya tidak bisa ngomong kelebihan saya apa dalam menyampaikan gitu. Karena intinya beda. Penulis terkenal belum tentu bisa melahirkan para penulis. Tapi penulis biasa yang memang dia sudah punya kecerdasan tersendiri dalam menyampaikan ilmu menulis itu lebih banyak melahirkan penulis gitu. Nah, kebetulan saya memang saat ini belum begitu terkenal. Buku saya belum banyak karena apa? Saya itu seringnya nulis buku untuk orang lain, ghostwriter. Ghostwriter itu menulis untuk orang lain bukan pakai nama sendiri. Gak apa-apa, gak terkenal, tapi kan bayarannya gede. Yang pentingnya bayarannya. Terus juga gini, ilmunya kan ternyata udah dipakai beberapa orang, itu kan udah luar biasa menurut saya loh. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bukan cuma teori saja, kan dipraktekkan. Nah, itu Ini banyak yang praktek. betul. Itu beberapa GJW yang seorang guru itu sering minta izin saya, coach, tentang guru bahasa Indonesia saya, boleh nggak saya sharing dengan murid saya ilmunya coach? Ya boleh, nggak apa-apa. Saya ikhlas, malah terima kasih ya bilang gitu. Karena apa? Setelah saya praktekkan ke anak-anak, kok apa? Bisa nulis. Gitu. Nah, itu kembali lagi gini loh, Mbak. Waktu itu saya kan terpuruk, gak di kerjaan, gak di biasa, gak di duit. Saya yakin sama Gusti Allah. Bu Gusti, piye carane aku sugih meneh? Gitu. Kasihlah aku yang nanti membuat aku kaya raya dan menjadi orang yang dermawan. Iya, Nah, tanpa aku sangka ternyata aku dikasih ilmu menulis, dikasih kemampuan untuk menjelaskan ilmu itu, dan alhamdulillah dikasih rezeki besar bernama genius writing. Iya, itu udah rezeki ya, Mas? Rezeki, semuanya rezeki. Dan ya itu waktu itu gini loh, aku terpuruk terus berdoa nih, aku tidak berdoa minta kekuatan, ketabahan, terus sabar enggak. Gusti Allah, aku pengen sugih meneh. Aku tidak tahan kalau hidup kere. Karena aku punya cita-cita banyak, pengen membahagiakan orang tua, pengen bermanfaat untuk orang banyak, maka kasihlah aku jalan rezeki yang nanti bisa membuat aku kaya dan bisa membuat aku itu berguna untuk banyak orang. Alhamdulillah dikasihlah. Sampai sekarang yang sudah saya alami, sudah saya nikmati adalah genius writing. Itu kalau hanya pikiran saya yang main, belum tentu sedasar ini genius writing gitu. Itu tetap karena ada campur tangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu.